Tuhan Yesus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah PKP Jemaat Pancoran Rahmat. Saat ini marilah kita berdiri untuk mengawali persekutuan kita dengan menyanyikan himne Pelkat PKP. Sebelum ibadah kita dimulai, saatnya kita bersaat teduh. Berat sekali beban hidup ini, aku tidak sanggup menghadapinya. Tuhan, mengapa jalan ini terasa begitu sulit dihadapi? Andai hidupku lebih mudah dijalani, pastilah aku akan mudah untuk bersyukur. Beragam pernyataan dan pertanyaan yang terungkap tadi merupakan kalimat yang tidak asing di telinga kita. Bahkan mungkin pernah terucap dari mulut kita, ataupun terlintas dalam pikiran dan benak kita. Memang hidup kerap menempatkan kita pada situasi yang sulit. Kita harus bergumul dan berjuang tiada henti. Namun, kita tidak sendiri.
Mari belajar bersama melalui perenungan sore ini. Dan kiranya pujian, mazmur doa, perenungan firman akan menolong kita menemukan butir kehidupan yang menguatkan kita dalam perjuangan gumul juang ini. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri dan memuji namanya yang kudus untuk mengawali persekutuan kita di sore hari ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 5, Hai mari sembah. Ibu-ibu sekalian, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil melalui anakmu Yesus Kristus, pada sore hari ini Tuhan, karena berkat kasih dan kemurahan, kami kaum ibu Jemaat PKP Pancoran Rahmat boleh bersama-sama duduk sejenak untuk masuk dalam ibadah Pelkat PKP. Pimpin ibadah ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya hanya boleh jadi dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita masuk dalam Mazmur Pujian yang terambil dalam Mazmur 40 ayat 2 sampai 6. Untuk yang tercetak keluar, saya akan membacakannya, dan untuk yang tercetak ke dalam, ibu-ibu sekalian. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh.
banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ibu-ibu sekalian, kita angkat satu pujian dari NKB 128 ayat 1 sampai 2. Ku berserah kepada Allahku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita dari kitab pertama Petrus pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11 akan menjadi perikop pembacaan dan renungan kita dalam ibadah pada saat sore hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa bersama untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Alkitab telah terbuka di hadapan kami dan kami siap untuk membacanya dan mendengarkan penjelasan melalui hamba-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, kami ditolong untuk dapat mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kerja karya kami, terutama dalam gumul juang kami hari demi hari. Hamba-Mu yang sangat terbatas, pakailah dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mari kita membacakan Alkitab kita dari pertama Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum,
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang hingga selama-lamanya. D.L. Moody ya, dan keluarga-keluarga Kristen lainnya. Nah, apa yang terjadi dalam perjalanan kapal yang membawa istri dan anak-anak Spafford mengalami kecelakaan, dan kapal tersebut hanyut ke dasar laut. Setelah beberapa hari, Spafford mendapatkan sebuah telegram dari istrinya.
Pesannya tersebut hanya memiliki 2 kata, selamat sendirian. Keempat anak perempuan dari Horatio Spafford tidak selamat. Mereka semua tenggelam di lautan itu. Spafford akhirnya berlayar untuk menemui istrinya. Dan sepanjang perjalanan ia hanya meratapi laut yang telah mengambil keempat anak perempuan. Dan di dalam perjalanannya ia memuji Tuhan dan menuliskan himne ini. Jadi Bapak, Saudara yang dikasih Tuhan, lagu yang begitu menyentuh itu lahir dari sebuah refleksi iman seorang Horatio Spafford. Sehingga kata-katanya kalau kita lihat tadi ya, saya terjemahkan secara bebas. When peace like a river attended my way. Ketika kedamaian seperti aliran sungai ya, yang melingkupi, menyertai akan jalanku. When sorrows like sea billows roll. Ya, saat kepedihan, duka cita seperti laut ya, seperti air laut yang menggulung memecah pantai dan begitu keras melanda. Whatever my Lord thou hast taught me to say, apapun yang terjadi dalam kehidupanku ya, itu mengajarkan kepadaku untuk berkata, it is well with my soul. Sebuah ungkapan yang sangat indah bahwa di tengah-tengah duka citanya dia bisa mengatakan adalah baik bagi jiwaku. Peristiwa ini adalah baik bagi jiwaku. Sebuah ungkapan iman yang sungguh luar biasa dari seorang Horatio Spafford. Mengapa? Karena ketika dia mendapatkan begitu banyak pergumulan dan datang bertubi-tubi, dia tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan, ya, Engkau jahat, Engkau tidak mengasihiku, Engkau tidak menyayangiku, Engkau tidak baik dalam hidupku. Tapi dia katakan apa? Ini baik bagi jiwaku. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita merupakan satu bagian dari nasihat penulis tentang bagaimana gaya hidup dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, kita akan temukan di sana bagaimana nasihat dari penulis ya, kepada para rekan penatua di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang sedang mengalami penderitaan karena iman. Ya, satu catatan yang sangat penting pada pasal 5 ayat 1 sampai 5 adalah ketika sang penulis mengatakan bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi pergumulan iman yang luar biasa, penulis katakan gembalakanlah kawanan domba Allah. Dan dia merujuk kepada tokoh Yesus Kristus sebagai Sang Gembala Agung. Dan catatannya bahwa Sang Gembala Agung itu dia akan meminta pertanggungjawaban dari para penggembala. Bagaimana mereka bisa menggembalakan kawanan domba Allah di tengah-tengah pergumulan kehidupan karena iman mereka. Lalu ayat 6 sampai dengan 11 mau bicara tentang sikap atau cara hidup orang percaya dalam pergumulan. Seperti apa sikap atau gaya hidup, cara hidup orang percaya dalam pergumulan? Lihat bacaan kita di ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Penulis mengawali dengan katakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya apa Ibu Bapak, Ibu-ibu yang dikasih Tuhan? Artinya bahwa mereka diajar untuk merendahkan diri, mempasrahkan diri kepada Tuhan Allah, bersandar pada Tuhan dan bukan pada kekuatan diri sendiri. Itu yang pertama. Cara mereka bisa menghadapi pergumulan hidup adalah dengan bersandar pada kekuatan tangan
untuk dihadapi. Oleh karena itu, penulis katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Bahwa dengan menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, maka dikatakan sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi situasi apapun tidak akan membuat orang percaya itu lepas dari kasih dan pemeliharaan Allah luar biasa. Boleh ada penderitaan, boleh ada pergumulan, tetapi kasih Allah itu tidak pernah jauh dari hidup orang percaya. Ketiga, yang bisa kita lihat, mari perhatikan ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 8 dan 9 mau berbicara tentang apa? Bicara tentang selalu waspada dalam iman. Kemudian juga dia mau bicara tentang apa? Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Jangan terjebak pada tipu muslihat iblis. Jangan terjebak. Selalu mawas diri, selalu waspada dalam iman. Jangan merasa puas karena saya sudah hidup dekat dengan Tuhan, pasti saya tidak akan jatuh dalam pergumulan. Jangan. Penulis katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Penulis ingatkan, karena tetap saja ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada sisi lemah dari seorang manusia. Makanya penulis katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah serta lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Hal keempat ada dalam bacaan kita di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 10 dan 11 bicara tentang hidup yang berpengharapan pada Tuhan. Karena kalau kita perhatikan ayat 10 dikatakan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Artinya apa? Tuhan yang menyempurnakan akan kehidupan kita. Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita, melengkapi kita dengan semua kekuatan yang Dia punya. Semua kekuatan ilahi Dia beri kepada setiap orang yang mau hidup berharap kepada Tuhan Allah. Itu nasihat yang diberikan oleh penulis Petrus kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami derita karena iman pada Yesus Kristus. Dan nasihat ini juga ditujukan bagi ibu-ibu dan saya. Dalam perenungan ini ada beberapa hal yang bisa kita belajar dan petik dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita akan menawarkan atau akan memperlihatkan begitu banyak cerita, entahkah suka, entahkah duka. Tetapi dalam seluruh pengalaman hidup itu, hal pertama yang kita lihat, belajar dari renungan firman Tuhan kita, bahwa Allah adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Satu. Kedua, kita diajar melalui perenungan firman Tuhan ini, berserahlah kepada Tuhan, serahkan setiap kekhawatiran kita, berjaga-jaga dalam iman, dan juga melawan iblis. Jangan mau terjebak oleh tipu muslihat iblis dalam hidup kita dalam beragam bentuk. Dan yang terakhir, hiduplah dalam pengharapan pada Tuhan Allah. Percayalah bahwa apapun yang kita alami, Tuhan pasti akan menolong kita melalui
melalui setiap pergumulan kehidupan kita. Mari akhiri renungan ini dengan menyanyi Kitab Bakti 263, bait yang pertama. Kita nyanyi bersama Ketika Hidupku Sentosa Teduh. Mari jadikan pujian ini sebagai pujian doa kita, keyakinan iman kita akan kasih dan pembelaan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, merespon firman Tuhan ini, mari kita kidungkan pujian dari NKB 128 bait 3 dinyanyikan pemandu lagu dan refrein oleh kita, dan bait 4 kita nyanyikan bersama. Kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Maha Kudus, karena kasih-Mu jualah yang telah menghantar kami dalam perenungan kami di sore ini, yang menguatkan kami, mengingatkan kepada kami bagaimana kami sebagai orang percaya menapaki gumul dan juang kehidupan kami. Kami belajar dari nasihat penulis pertama Petrus kepada jemaat-jemaat yang sedang bergumul
percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar darinya. Kami boleh belajar Bapa bahwa sungguh ketika Engkau izinkan kami bergumul dengan beragam persoalan hidup, sesungguhnya di dalamnya Tuhan kami berproses untuk mencapai sebuah kualitas iman yang sungguh-sungguh murni dan tulus. Sungguh-sungguh kami diproses, cinta kasih kami kepadamu dibentuk, sehingga kasih kami tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi hidup, tapi kasih kami sungguh lahir dari hati yang tulus mencintai dalam seluruh kehidupan, suka dan duka, susah dan senang, untung dan malang. Terima kasih Tuhan ketika kami boleh belajar melalui sikap orang-orang yang bergumul dengan iman mereka. Bagaimana kami harus bersandar padamu, bagaimana kami menyerahkan setiap kekhawatiran kami kepadamu, bagaimana kami senantiasa waspada menjaga hati pikiran kami agar tidak larut dalam jebakan setan yang akan membuat kami jauh daripada. Dan bagaimana kami harus melawannya dengan iman yang kokoh teguh, dan kami berharap hanya pada Tuhan. Meteraikan firman-Mu bagi kami Bapa, dan bagi kaum perempuan-Mu yang hebat ini, Bapa tolong mereka dalam perjalanan hidup mereka sebagai para istri yang mendampingi suami, mendampingi anak-anak kekasih, sebagai oma yang mendampingi akan cucu-cucu kekasih, anak mantu kekasih. Biarlah Engkau mampukan para ibu yang hebat ini untuk boleh berkarya di tengah-tengah beragam pengalaman hidup, suka duka gumul jua mereka ya Bapa. Dan biarlah mereka menjadi perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh luar biasa dan menjadi contoh dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa, saat sore ini kami berdoa menyerahkan akan pengurus Polkat PKP, baik yang masih bertugas hingga saat ini maupun mereka yang telah terpilih dalam polling pemilihan beberapa waktu lalu. Biarlah Tuhan, semua karya layan yang dilakukan maupun semua persiapan diri yang dikerjakan, itu boleh Tuhan berkati, sehingga sungguh Tuhan, semua bakti hidup ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk kaum ibu yang dalam kelemahan tubuh, Ibu Yuliana Pitupulu, Ibu Popon Simanjuntang, Ibu Wilmin Cekupa, dan ibu-ibu kekasih kami lain yang juga mungkin saat ini dalam kondisi tidak sehat. Bapak berkenan hadir, lawat, dan jamah mereka semua, dan mereka mengalami kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak Maha Baik. Hidup persekutuan kami pertaruhkan padamu, dan mohon Tuhan turut campur tangan dalam setiap upaya kami menggalang dana, dalam setiap usaha kami, dalam proses pengurusan izin prinsip. Biarlah Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Untuk hidup bangsa negara kami tetap percayakan bangsa ini dalam tangan kasih-Mu. Para pemimpin kami, presiden kami dengan seluruh jajarannya, dan pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya, Tuhan berkati kehidupan mereka semua. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami selanjutnya kami pertaruhkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik, ini doa kami. Ampuni pelanggaran kami, dengar sambut doa yang kami bawa bukan dengan nama lain, melainkan dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, biarlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Ibu-ibu sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita melalui pemberian sukarela. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dalam 2 Korintus 9 ayat 8 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita angkat satu pujian yang terambil dalam Kidung Jemaat 298 ayat 145. Selama bumi didiami. Ibu-ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur betapa besar kasih dan penyertaan-Mu. Kami percaya janji-janji dalam firman-Mu. Kami percaya hidup kami berkelimpahan di dalam kasih Kristus. Kami membawa persembahan ini bagi karya pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Terima dan kuduskanlah persembahan ini. Kami bersuka cita karena hidup kami dipelihara selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Mari jalanilah kehidupan gumul juang kita dengan senantiasa meletakkan harap percaya kita kepada Tuhan, dan biarlah kita selalu diingatkan dan diyakinkan bahwa Tuhan kita, Allah kita, tidak akan pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Engkau ingin menang dalam pergumulan hidupmu? Ayo serahkan seluruh kehidupanmu di dalam tangan kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah penolong dan penjaga kita. Kita kidungkan pujian, kita bakti 254. Apakah kau mau jadi pemenang? Menaklukkan dunia
damai sejahtera.